Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Tante yakin dan percaya kalian semua di rumah dalam keadaan sehat. Nah saat ini adik-adik, walaupun kita masih berada di rumah, kita masih tetap semangat mau beribadah. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita, fokus, dan siapkan lebih lagi semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari adik-adik, Tante undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi, katakan, aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi kita katakan, aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Itulah kita anak-anak istimewa. Nah adik-adik, kita mau siap-siap diketuk pintu kita oleh Tuhan. Mau diketuk oleh Tuhan? Yuk mari adik-adik, kita katakan, buka-buka pintu. Yuk. Buka-buka pintu, karena ada tamu. Siapa yang datang bawa kabar senang, ayo persilakan masuk. Tuhan yang ketuk pintu, pintu hatimu. Anggur yang baru buat kemenangan dibawa untukmu. Diketuk-ketuk pintu, diketuk-ketuk, jangan biarkan Tuhan lama menunggu. Diketuk-ketuk pintu, diketuk-ketuk, yang buka pintu mendapat hidup baru. Ku buka pintu hatiku, bukalah buka pintu hatimu. Sambut, 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 sambut Tuhan yang datang untukmu. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Semua siapkan hati, lipat tangan,
Tutup mata, tundukkan kepala. Belum kita berdoa, kita bernyanyi, Yesus kupanggil. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang baik, kiranya berkatilah ibadah kami ini, supaya kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Yuk, Tante undang lagi untuk bangkit berdiri. Kita katakan senang-senang memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Sekali lagi katakan senang-senang. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan Yesus layak dipuji. Seperti Daud melompat-lompat, menari-nari memuji Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih. Saatnya adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan. Ya, semuanya persiapkan persembahannya dengan baik, dilipat dengan yang rapi. Ya, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita berdoa dulu. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengumpulkan persembahan. Kiranya Bapa, Engkau terimalah dengan sukacita, berkati Tuhan orang tua kami, Bapak Ibu kami yang bekerja, berikanlah mereka rejeki supaya kami anak-anak-Mu bisa bersekolah, bisa mendapatkan yang terbaik. Terima kasih Bapak, inilah persembahan kami. Terimalah dengan senang hati. Haleluya, amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, sayang-sayang disayang. Tuhan,
Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik duduk yang tenang, buka telinga, buka mata, dan dibuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pujian Firman Tuhan Ku Dengar. Adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami semuanya untuk bisa memahami, untuk bisa mengerti firman-Mu ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, duduk yang manis ya. Tante mau tanya dulu sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik punya teman yang sombong atau punya teman yang tidak peduli sama orang lain, tidak ada kasih di dalam hatinya, merasa hebat sendiri? Pernah adik-adik punya teman seperti itu? Wah, gawat ya kalau kita punya teman seperti itu. Nah, adik-adik sekarang mari kita simak dulu, kita ikuti dulu video berikut ini. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku, serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Daniel datang menghadap aku. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah. Terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang, mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang.
demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Itulah mimpi yang telah kudapat. Katakanlah kepadaku maknanya. Lalu berdirilah Daniel. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Ya Raja, pohon yang tuanku lihat itu, tuankulah itu. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentang membiarkan tunggul pohon itu, berarti kerajaan tuanku akan kembali tuanku pegang. Segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, Bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku, telah kubangun menjadi kota kerajaan. Raja belum habis bicara, ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia, dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Adik-adik, wah seru sekali ya ceritanya ya. Wah bagaimana itu raja itu. Nah, kira-kira bagaimana itu ya seorang raja yang menjadi raja yang sangat terkenal di kerajaannya, tetapi tidak punya belas kasihan untuk warganya, sombong, tidak adil. Jadi warganya itu sengsara, rakyatnya sengsara oleh Raja Nebukadnezar. Padahal Raja Nebukadnezar itu terkenal sampai ke ujung-ujung bumi. Kehebatannya, kejayaan Raja Nebukadnezar itu sangat hebat. Terkenal sama banyak orang. Tapi adik-adik, ada yang salah ini sama raja ini. Seperti yang kita lihat di video tadi. Karena raja ini bersikap tidak benar, akhirnya Tuhan menegur dia melalui mimpi. Dan setelah mimpi itu berlalu beberapa lama, ketika Raja Nebukadnezar sedang berdiri melihat kerajaannya, wah ini kan kerajaanku yang besar itu. Tahu adik-adik, tiba-tiba apa hukuman yang diberikan Tuhan kepada Raja Nebukadnezar itu terjadi. Apa itu?
Raja Nebukadnezar terhalau dari istananya. Raja Nebukadnezar itu tinggal di padang rumput, dikelilingi oleh hewan-hewan. Kalau ada embun malam hari, tubuhnya basah oleh embun. Makanannya tahu apa adik-adik? Makanannya rumput. Kalau tadinya di istananya dia punya makanan yang banyak, yang lezat, yang enak-enak, punya banyak sekali pembantu, punya banyak sekali orang yang mau disuruh, istananya yang megah, yang hebat. Tetapi lihat, karena Tuhan menghukum dia, dia ada di padang rumput adik-adik. Ih, kasihan ya, kasihan sekali Raja Nebukadnezar. Tapi ketika masanya tiba, Raja Nebukadnezar itu dia apa adik-adik? Bertobat. Menyadari bahwa semua kejayaannya, bahwa apa yang dilakukannya selama menjadi raja di Babel itu, kalau selama ini dia bilang, aku hebat, aku kuat, aku yang paling jago, tidak ada yang mengimbangi aku, tidak ada yang lebih hebat dari aku. Akhirnya dia sadar, Raja sorga yaitu Tuhan, itulah yang patut dipujinya, patut disembahnya. Ketika Raja Nebukadnezar menyadari itu, nah para pesuruhnya, para hulu balangnya dari istana datang adik-adik ke padang rumput itu menjemput Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar dibawa kembali ke istananya, ke istana yang megah. Jadi Raja Nebukadnezar nggak lagi kedinginan. Tadinya sewaktu masih tinggal di padang rumput itu rambutnya tumbuh menjadi panjang. Seperti bulu burung Raja Wali, kukunya adik-adik nggak diurus, kukunya pun panjang-panjang. Pokoknya kasihan sekali. Kembali ke istana, bagaimana? Kembali dia dilayani oleh para pelayannya, tinggal di istana yang megah. Dan adik-adik, semakin lama kerajaan yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar itu semakin hebat, semakin jaya. Karena apa? Karena Raja Nebukadnezar sudah menyadari dan menyatakan bahwa di atas kerajaanku ini, di atas kejayaanku ini, aku harus memuliakan Tuhan karena Tuhanlah yang empunya segala sesuatunya yang diberikan kepada manusia. Nah adik-adik, bagaimana dengan kita? Adik-adik mungkin selama ini kita punya kesalahannya. Apa itu kesalahannya? Tante nggak tahu loh kesalahan kalian apa. Coba tanya sama diri sendiri, kesalahan apa atau dosa apa yang telah kita lakukan selama ini. Minta ampun kepada Tuhan. Apakah seperti Raja Nebukadnezar sombong, merasa hebat, nggak peduli sama orang lain, ya, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, berbohong, mencuri, mengejek orang lain, ya malas, juga dosa-dosa yang lain. Ayo adik-adik, segera minta ampun kepada Tuhan, berdoa supaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Seperti Raja Nebukadnezar, setelah dia bertobat, minta ampun kepada Tuhan dan dia menyatakan bahwa Tuhanlah yang mulia, Tuhanlah yang empunya segala sesuatunya dan harus memuji Tuhan. Akhirnya hidupnya dipulihkan kan? Adik-adik mau nggak hidupnya dipulihkan oleh Tuhan? Pasti mau ya, makanya berdoa sekali lagi Tante ingatkan berdoa. Katakan kepada Tuhan dosamu selama ini apa yang telah kamu lakukan, minta ampun kepada Tuhan. Maka hidup kita, hidup adik-adik akan diberkati oleh Tuhan. Dan masa depan yang cerah Tuhan berikan kepada kita. Mau kan? Setuju? Ya baiklah. Ayat hafalannya, adik-adik mari buka Alkitabnya. Dari Yesaya 5 ayat 15. Yesaya 5 ayat 15. Kita baca ya. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Sekian firman Tuhan. Semoga kita semuanya tidak menjadi orang sombong, tidak menjadi orang-orang yang bersifat seperti Raja Nebukadnezar. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, mengingatkan kami akan dosa-dosa yang kami lakukan supaya kami datang kepada Tuhan dan minta ampun. Dan kami percaya jika kami datang kepada Tuhan, mohon ampun akan dosa yang kami lakukan, maka Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan memulihkan hidup kami. Dan kami percaya masa depan yang cerah, masa depan yang Tuhan janjikan itu akan bisa kami nikmati. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari semua adik-adik kita bangkit berdiri. Kita katakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Adik-adik, ibadah kita akan berakhir. Dan kami, tante-tante guru sekolah minggu, Om juga berharap meskipun kita masih di rumah saja, adik-adik masih belajar dari rumah tapi tetap semangat. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan ya. Nah sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dari awal sampai akhir ibadah kami. Dan kami mohon terus perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami, bagi anak-anak sekolah minggu, bagi orang tua, bagi siapapun yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini, biarlah hidup kami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.